Bisa bertemu lagi di Unda untuk mengawali ibadah pada sore hari ini. Mari kita pujikan bersama malaikat. Bersama sama malaikat di surga. Sama malaikat. Sama Malaikat di surga. Nyanyian hidung pujian bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus. Malaikat di surga nyanyikan hidung pujian bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Aku menyembah aku memujimu. Aku menyembahmu. Aku menyembah. Para lawaya
Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terpujilah namamu yang maha kudus. Bapakku, Tuhan Yesusku yang maha baik. Pada sore hari ini ya Bapa, para hambamu, anak-anakmu selalu mengucap syukur Bapa. Kau selalu berikan kami kesempatan hingga pada sore hari ini kita bisa bertemu di udara ini Bapa. Karena semua itu kasih-Mu. Karena semua itu anugerah-Mu Bapa. Dan pada sore hari ini kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Karena kekuatan, kesehatan, berkat-berkat-Mu yang selalu Kau limpahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih pada sore hari ini pula Bapak. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Sebentar kami akan mengadakan ibadah Zoom ini Bapak. Biarlah semua ini karena kuasa-Mu, karena kehendak-Mu ya Bapak. Kami percaya Kau akan selalu pimpin ibadah pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga berapi para hamba-Mu dari Sabang sampai Merauke, para hamba-Mu yang ada di dalam persekutuan pada sore hari ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini juga bisa hadir Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan mengurapi Bapak. Baik yang memimpin ujian, baik yang musik Tuhan, bahkan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu para hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu pada sore hari ini Pak. Bapak yang Maha Kasih, kami rindu akan sapaan-Mu, kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan teguran-Mu Bapa, karena itu yang akan menguatkan kami, yang akan selalu menuntun kami dalam kehidupan hari lepas hari Bapa. Terima kasih Bapa, segalanya kami serahkan dalam kuasa-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri akan memimpin pujian pada sore hari ini, untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita awali dengan pujian bertemu, kita saatnya bertemu di udara ini. Sudah 1 bulan lebih, ya, sudah 1 bulan kita sibuk masing-masing, saatnya kita mengadakan persekutuan walaupun lewat udara. Bertemu dalam kasih. Bertemu dalam anugerah
di dalam rumah Tuhan. Sukacita sempurna di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku Dan saudariku cinta di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. kasihku dan saudara. Cinta dan mengasihimu di dalam rumah Tuhan. Alangkah bahagianya kita semua kalau Tuhan izinkan kita bisa bertemu walaupun lewat udara. Karena itu satu kerinduan para hamba-Mu yang jauh, yang tidak bisa bersekutu. Tapi saat sekarang ini, mari kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Kita lebih fokus supaya pujian-pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Kita pujikan Amin. pertemuan di udara. Karena Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Hariku bertemu di sana, jauh di udara. Ingat yang terdengar walau belum pernah didengar. Kegirangan Allah yang pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Rindu bertemu di sana. Jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang kita semua rindu pertemuan di udara. Tidak tahu kita kapan Tuhan yang akan menentukan. Kita akan bertemu di sana, kita akan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu kerjaannya di sana ya nanti ya. Nah, mari kita satu lagi pujian, kita akan selalu mengagungkan nama Tuhan. Kita akan tinggikan nama Tuhan supaya selalu ada di dalam kehidupan.
Tiada hal mustahil bagi Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan kita hari lepas hari segala sesuatu yang membutuhkan perjuangan yang kadang-kadang kita putus asa, tapi di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Oleh karena itu mari kita percaya, walaupun hanya pertemuan di udara, asal kita hati kita tulus dan niat, semua itu Tuhan akan berkati. Supaya pelayanan Tuhan, pelayanan hamba-hamba Tuhan akan semakin diberkati. Kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, aku mengasihi Engkau Yesus.
Sekali aku masih waktu sepenuhnya kami serahkan hatinya Pak Bapak Simon. Bentulan-bentulnya nggak datang. Untuk menyenangkan. Kami serahkan pada hambanya Pak Simon. Ya rala warala warala waya sakarala ya rala warala 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 ya rala warala warala Allah biyokalayasana. Ya lalakuri sinakalaiki alaku. Yelele kinaya laku se. Ya la ishinai kalaku shina alaku. Inalamatakalah kuralallama yashikitakalama yasha. Ya lalama yatakallah kuratakallah yasha. Bapa yang maha besar, Bapa yang maha agung, Bapa yang maha mulia. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Ibadah persekutuan keluarga besar Gereja Suara Injili saat ini Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau yang menganugerahkan dengan kasih setia-Mu. Bapa, kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan perkenankan kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami merindukan kebenaran firman Allah dinyatakan di tengah-tengah kami Bapa. Tuhan urapi kami semua yang hadir. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman Allah yang akan membangkitkan, yang akan membuat kami semakin mengerti dan memahami Tuhan arti tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang percaya katakan amin. 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 Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan.
Saya mengucap syukur diberi kesempatan ya di hadapan para hamba Tuhan untuk menyampaikan renungan firman Allah. Tapi kita tahu segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kita pada hari ini, kita melihat bukti kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama-sama menikmati hari-hari lepas hari yang begitu sungguh luar biasa yang Tuhan anugerahkan, kesehatan yang sempurna, saudaraku. Saudara, mari kita akan lihat ya di dalam pembacaan firman Allah yang terambil di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, saudaraku. Ya, mari saya akan bacakan firman Tuhannya, saudara. Kita mau perhatikan baik-baik. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan ayat ganjil, nanti saudara baca ayat genap ya. Kita akan bacakan segantian ya, saudaraku. Efesus pasal 5 ayat 15, demikian firman Allah. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, tema hari ini pembacaan firman Allah, judulnya adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara, kalau kita perhatikan lebih jauh, ya, saudaraku, Rasul Paulus menulis kitab ini di dalam jemaat, untuk jemaat Efesus, saudaraku. Dia memberikan sesuatu nasihat yang luar biasa. Di mana kalau kita perhatikan lebih jauh, saudaraku, ya, ini kita bisa impartasikan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat 15, saudara, ya. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saudara, pengertian arti kita di firman Allah ini katakan, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Artinya, saudaraku, kata saksama di sini artinya menunjukkan bahwa kita harus mencermati kehidupan kita. Sebagai orang, anak-anak terang yang Tuhan anugerahkan, kehidupan kita hari lepas hari dengan kasih-Nya yang luar biasa, saudaraku. Kita harus merenungkan, kita harus mengintrospeksikan hidup kita. Apakah hidup kita hari lepas hari, saudara? Bagaimana di hadapan Tuhan, saudaraku? Jangan kita mempunyai kehidupan sama seperti orang dunia yang tidak ada bedanya, saudara. Karena Rasul Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau dapat mengetahui, dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, saudaraku. Ya, yang Tuhan inginkan di sini kita introspeksi kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau tahu, saudaraku, ya, jangan seperti orang bebal. Orang bebal yang dimaksud di sini adalah orang yang sulit, ya, orang yang susah dinasihati, orang yang susah ditegur, saudara. Ya, mending kalau orang bodoh masih bisa, ya, orang bodoh masih bisa berubah. Kalau dia mau belajar, dia mau melakukan segala sesuatu bisa, saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan kita menjadi seorang yang arif, artinya orang yang bijaksana, orang yang bisa memahami, orang yang bisa mengerjakan segala sesuatu yang mempunyai pandangan yang baik, ya, saudara, pandangan yang bagus, saudara, ya. Tuhan inginkan kita menjadi orang yang arif, orang yang dewasa secara rohani, ya, yang dapat memberikan suatu dampak, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan hidup sebagai anak-anak terang, saudaraku, Tuhan mau kehidupan kita hari lepas hari berdampak besar, menjadi dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita bisa memberikan dampak, saudara, bagaikan garam dan terang dunia, saudara, ya, yang bisa membawa suatu perubahan. Oleh sebab itu, untuk kita bisa melakukan segala sesuatunya, ya, kita dianugerahkan, ya, saudara, dengan adanya Roh Allah,
yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Kita mau memberdayakan Roh Kudus ini di dalam kehidupan kita. Biarkanlah Roh Allah ini menyala-nyala dalam hidup kita, sehingga kita mempunyai semangat yang luar biasa untuk melayani sesama dan melayani Tuhan, saudaraku. Karena kita tahu, saudara, tanpa Roh Kudus, ya, kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya. Tetapi kita mengucap syukur betapa luar biasa Roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, saudaraku. Saya sampai detik ini, kalau saya perhatikan ya, saudaraku, saya mau bersaksi, saudaraku, betapa luar biasanya pekerjaan Roh Kudus ini di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, dan di dalam keluarga saya, saudaraku. Saya melihat betapa luar biasa pemeliharaan Tuhan, ya, Tuhan yang bekerja luar biasa, saudara, yang nggak bisa kita bayangkan, ya, nggak bisa kita melihat segala sesuatunya, saudara. Tetapi kita betapa pekerjaan Allah, pekerjaan yang supranatural, yang nggak bisa kita pakai dengan akal sehat kita, saudara. Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan, ya, mempunyai 3 anak. Kalau kita secara istri saya hanya pekerjaan hanya lulusan SMA, saudaraku, ya, kalau dihitung-hitung dengan gaji, ya otomatis UMR nggak akan bisa memenuhi kehidupan di dalam rumah tangga. Tetapi disitulah luar biasa. Kalau kita mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya, Tuhan pelihara, Tuhan menyatakan kebesarannya. Ini yang dimaksud menjadi anak-anak terang, saudaraku, yang mempunyai orang lain boleh bisa melihat, saudaraku, ya. Menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak terang, artinya menjadi suratan Kristus yang bisa dapat dibaca, ya. Jangan kita menjadi anak-anak terang, menjadi hamba-hamba Tuhan, ya, yang menjadi batu sandungan di tengah-tengah umat Tuhan, saudaraku. Tetapi kita mau memberikan keteladanan hidup, ya, bahwa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, Dia menunjukkan kasih-Nya. Kita akan menunjukkan bagi sesama, saudaraku. Itu yang pertama, saudara. Ya, hidup sebagai anak terang, artinya kita mengintrospeksi kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita perhatikan, saudaraku, di ayat 16-nya ini dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat, saudara. Saudara, sebagai anak-anak terang, kita harus memahami, kita harus mempergunakan anugerah waktu yang Tuhan beri. Janganlah kita sia-siakan kehidupan kita, saudaraku. Kita buang-buang waktu, kita nggak bekerja. Kita tidak melakukan segala sesuatunya. Itu sama aja kita menyia-nyiakan waktu Tuhan, saudaraku. Kita ingin memberi yang terbaik. Bagaimana caranya kita mempergunakan waktu anugerah Allah? Karena kita hidup di penghujung akhir zaman, saudaraku. Ya, kita ini harus benar-benar bisa mencermati segala sesuatunya. Ya, karena kita berlomba, berpacu dengan waktu. Kalau kita perhatikan, saudaraku, waktu yang sekarang ini adalah waktu percepatan. Ya, saya merasakan sekali, saudara. Ya, saya merasakan betapa cepatnya waktu ini. Ya, kita nggak bisa. Kalau kita nggak bekerja, kita juga nggak melayani. Kita harus berlomba dengan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita sebanyak mengucap syukur, saudaraku. Ya, bagaimana caranya, saudaraku? Kita harus benar-benar membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, saudara. Ya, dengan kita berhubungan intim dengan Tuhan, kita mengisi hari-hari kita. Ya, saat teduh, pujian penyembahan kita mengizinkan Roh Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat, kita mengisi waktu-waktu ini sehemat supaya manfaatnya kita bisa lakukan, kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya setiap hari, saudaraku, ya, saya setiap hari Senin sampai hari Jumat, ya, saya melayani, pergi ke rumah sakit, saudara, melayani orang-orang sakit, yang memotivasi mereka, saudaraku, ya, memberi semangat, mendoakan mereka. Kelihatannya memang pekerjaan kayak gini mungkin bagi orang, pekerjaan yang orang boleh menilai segala sesuatunya menurut pandangan mereka. Tetapi saya merasakan betapa ketika kita melayani sesama, saudaraku,
itu Tuhan memberikan satu sukacita yang besar di dalam kehidupan saya. Walaupun memang semuanya ini membutuhkan perjuangan, pengorbanan, saudara, pengorbanan waktu, pengorbanan biaya, segala sesuatunya. Tetapi ada dampak yang saya alami, yang saya rasakan. Ya, sukacita itu mengalir dalam kehidupan saya. Saya melihat justru dari pelayanan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan percayakan dari pelayanan rumah sakit ini, saya bisa bertemu, saya bisa cara kerja Tuhan yang nggak bisa kita bayangkan, saudaraku. Justru dari hal ini Tuhan memberikan pelayanan-pelayanan yang akhirnya saya membentuk pelayanan di hari sorenya, saudara. Ya, saya membentuk pelayanan bergrup yang di mana Tuhan percayakan jemaatnya itu dari berbagai daerah-daerah, ada yang dari Manado, ada yang dari Papua, ada yang dari Ambon, saudaraku. Kami buat per grup itu kurang lebih 8 sampai 12 maksimalnya. Ya. Saudara, puji Tuhan, sudah ada beberapa yang sudah terbentuk ya, ada empat kelompok yang kami kelompokkan, saudaraku. Ada kelompok namanya Haleluya, praying group Haleluya. Ada praying group Immanuel, ada praying group Getsemani, saudaraku. Kami bentuk semuanya itu karena tujuannya adalah agar di dalam pemuridan ini, agar mereka bisa melayani, agar mereka bisa menjadi garam dan terang dunia, saudaraku. Ya, karena saya menyadari bahwa jiwa-jiwa ini adalah milik Tuhan yang perlu kita sebagai hamba Tuhan, sebagai alat perpanjangan Tuhan, kita hanya bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan agar pemberitaan firman Allah itu bisa terjangkau sampai ke pelosok-pelosok daerah. Saya mengucap syukur, saudaraku, betapa Tuhan itu sungguh luar biasa, sangat baik, saudara. Kita juga harus berlomba, saudaraku, karena kita menyadari hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak mempergunakan anugerah Allah, waktu yang Tuhan beri, saudaraku, kita bisa melihat keberadaannya, ya. Segala sesuatu bisa, apa yang kita lihat, keadaan dunia ini sangat luar biasa, sangat mengerikan, saudara, ya. Keadaan dunia, ya, karena dunia ini memang sudah dikuasai si jahat, saudara. Oleh sebab itu marilah kita berlomba, kita pergunakan waktu anugerah Allah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, hidup sebagai anak-anak terang yang ketiga yang perlu kita cermati, saudaraku, dikatakan di sini yang ketiga di ayat 17. Ayat 17 mengatakan, saudara, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Saudara, Tuhan inginkan kita untuk kita mencermati. Jangan kita menganggapnya segala sesuatu kita. Banyak orang dunia, banyak anak-anak Tuhan yang saya lihat, saudaraku, ya. Mereka beranggapan mereka mau santai-santai saja, saudara, ya. Tetapi yang lebih miris lagi, saudara, saya pernah melayani seorang anak muda, saudara, ya. Anak muda, ketika saya tanya panjang lebar, saudaraku, Kristen, dari sudah turun-temurun Kristen. Tetapi ketika ditanya tentang firman Tuhan, disuruh, saudaraku, saya pengen tahu, saudaraku, dia tidak tahu tempat-tempatnya. Kitab Kejadian, kitab Wahyu itu seolah-olah dia tidak pernah baca, saudaraku. Tidak pernah membaca. Sangat miris keberadaan orang Kristen, saudara. Ya, ini yang dimaksud, janganlah kita menjadi bodoh, tetapi usahakanlah dirimu untuk mengerti kehendak Allah. Untuk bisa kita memahami dan mengerti kehendak Allah. Ini dibutuhkan mau tidak mau. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang kita sudah ditebus, sebagai orang yang sudah mendapat anugerah Allah. Saudaraku, jangan kita sia-siakan. Kita harus bangun hubungan. Kita harus punya kedekatan dengan Tuhan, saudaraku. Karena kita tahu, saudara, di dalam kitab Yohanes pasal 15 mengatakan, saudaraku, ya, kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kalau kita tidak melekat di dalam Dia, di dalam firman-Nya, saudara, kita nggak bisa menghasilkan, kita tidak bisa berbuah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Ya. Kalau kita pahami di dalam Yohanes 15 itu, saudara, sungguh luar biasa pemahaman tentang pokok anggur yang benar itu, saudaraku. Ya, sudah jelas di situ dikatakan.
Sudah jelas kita diibaratkan ya sebuah ranting. Ranting harus melekat pada pokok anggur, pada sumbernya. Kalau ranting terlepas, saudaraku, otomatis ranting itu akan mati, akan kering dan lama-lama dia mati, saudara. Karena tidak mendapat sumber, tidak dapat nutrisi. Artinya, saudaraku, kalau kita lepas dari sumber kehidupan kita, Allah kita yang luar biasa, bagaimana kita akan mengalami kekeringan rohani dan akhirnya akan mengalami kematian, saudaraku. Tapi kita jangan sampai sedemikian. Karena kita tahu, saudara, sebagai manusia kita banyak keterbatasan. Makanya, saudaraku, betapa luar biasanya Tuhan. Kalau apabila kita dianugerahkan Roh Allah, Roh Kudus dalam hidup kita, mari saudaraku luaskan itu semuanya terjadi. Untuk memahami, bisa mengerti kehendak Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, saudara. Ya, kita harus membangun hubungan keintiman dengan Allah. Bagaimana caranya, saudaraku? Sisihkanlah waktu, berikanlah waktu yang terbaik buat Tuhan. Saudara, memang ini nggak mudah. Ya, bagaimana cara kita memberikan waktu yang terbaik? Bangunlah pagi-pagi sekali, saudaraku. Kita melihat keteladanan Tuhan Yesus. Ketika dia hidup di dalam dia memberikan ya pelayanan, saudaraku. Kita perhatikan luar biasa keteladanan Tuhan Yesus yang ia lakukan dan ia kerjakan, saudara. Pagi-pagi subuh dia datang kepada Bapa. Dia berdoa, saudara. Ini suatu keteladanan, saudara. Keteladanan yang Tuhan Yesus berikan. Mari kita lakukan, kita kerjakan, saudara. Kalau kita pagi-pagi subuh, alangkah indahnya, alangkah enaknya, saudaraku. Kita memuji, menyembah Tuhan. Ya, kita nggak terasakan, saudaraku. Suasana hening, kita buka hati, kita merasakan, kita pengen dekat, hubungan dengan intim dengan Allah. Saudara akan merasakan, ya. Tuhan akan menjamah saudara, Tuhan akan berbicara sama saudara, saudaraku. Ya, terus saudara harus membangun ada saat teduh untuk menggali kebenaran firman Allah. Karena untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, saudaraku. Ya, ini harus mau nggak mau saudara harus bersekutu dengan Tuhan. Artinya kalau saudara isi kerohanian saudara dengan firman Allah, saudara, firman yang hidup, saudara. Ya. Memang, saudaraku, tetapi kita sangat bersyukur. Kita sudah diberikan Roh Kudus, ya, Roh Allah yang akan menuntun kita, yang akan memberikan pengertian ya tentang firman Tuhan. Ketika kita memahami, kita membaca firman Allah, Roh Kudus membantu saudara menyingkapkan rahasia kebenaran demi kebenaran firman-Nya, yang akan membantu membawa saudara untuk semakin mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Inilah pentingnya kedekatan dengan Tuhan, saudaraku. Ya, ini yang akan mengubahkan kehidupan saudara. Karena yang perlu kita ingat, saudaraku, ya, Tuhan menjanjikan keselamatan. Keselamatan itu, saudaraku, enggak instan. Ya, keselamatan itu harus dikerjakan, saudara. Keselamatan itu yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu, mari, saudaraku, hanya melalui kebenaran firman Allah yang bisa memerdekakan saudara, yang bisa memulihkan saudara, yang bisa melepaskan saudara dari segala keterikatan apapun juga. Asalkan saudara mau datang, saudara mau menyerahkan hidup saudara. Karena ada firman Allah, saudaraku, ya, di ayat terakhir ini, firman Allah berkata di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia, maka Dia akan bertindak, saudaraku. Artinya, saudaraku, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, ya, saudara, itu tidak main-main. Artinya benar-benar kita menyerahkan secara totalitas kepada Allah. Dan kita percaya dengan iman kita. Kita tidak bimbang, saudaraku. Dan Tuhan Dia akan bertindak. Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kita. Saya mengalami, saudara. Sampai saat ini saya mengalami. Betapa luar biasanya sebenarnya. Firman Tuhan. Janji Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan berikan dan Tuhan anugerahkan bagi hidup kita, saudaraku. Saudara, dari apa yang kita baca mengenai tema kita pada hari ini,
hidup, ya, hidup sebagai anak-anak terang. Ada 3 hal yang perlu kita cermati, saudaraku. Yang pertama, kita harus mengintrospeksi, karena mengintrospeksi diri kita senantiasa, ya. Senantiasa. Yang kedua, kita harus mempergunakan waktu yang ada, artinya anugerah yang Tuhan berikan. Yang ketiga, kita harus berusaha, ya, untuk mengerti akan kehendak Allah, saudaraku. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari saudara, kita mau datang ke Tuhan. Kita mau menyembah Allah. Saudaraku, kita mau angkat pujian, ajarku mengerti. Shalom, ajarku mengerti. Kita mau angkat pujian, ajarku mengerti. Lirik lagunya, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah. Mari saudara, kita akan menyembah sebentar di dalam roh dan kebenaran. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu, ajarku berharap, ajarku berharap hanya. Mari kita katakan, Bapakku ajaib, ajaib, janganmu, Tuhanku heran, Tuhanku heran, buatanmu, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar kita mau menyembah Allah kita. Mari saya ingin mengajak buat setiap kita yang hadir saat ini, kita mau buka hati kita dan pikiran kita. Kita mau merasakan bahwa kita adalah anak-anak terang yang dianugerahkan Tuhan. Kita mau hidup kita berdampak, saudaraku, bagi umat kita. Karena kita tahu, saudaraku, betapa Tuhan mempunyai tujuan yang pasti supaya kita menghasilkan buah, saudaraku. Supaya kita menghasilkan segala sesuatu yang sangat berarti untuk sesama kita. Mari saudaraku, ingin mengajak buat kita semua. Sebentar kita mau menyembah Dia. Kita mau mengagungkan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Sebab itu mari saudaraku, datanglah kepada Allah. Berikan terbaik, kemuliaan untuknya, saudaraku. Mari kita angkat lagu ini. Kita akan menyembah sebentar di dalam roh dan kebenaran. Ajarku mengerti segala rencanamu, segala rencanamu, ajarku berserah, ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu, ajarku berharap
hanya padamu. Mari katakan, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancanganmu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari kita katakan, Bapakku ajaib. Sebentar kita akan menyembah Allah. Bapakku ajaib, segala rancangan. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Innalama yazul, innalama yasilebio, Allahku. Innalama yasilebio.
Iya nak kalala mayana sati kiti kalala mala mayana. Pura kalala mayana sati kiti kalala mala mayana. Iya nala sati kiti kata kalala mala mayana sata kalala mala. Pura kalala mayana sati kata kalala mala. Iya nak kata kalala masati kiti kalala mala sata kata kalala mala. Iya nak kalala mala mayana sati kiti kata kalala mala sati kiti kalala mala. Pura kalala mayana sata kata kalala mala sati kiti kalala mala. Pura kalala masati kiti kalala mala sati kiti kalala mala. Dengar firman-Ku kepada hamba-hamba-Ku saat ini. Aku berkata bagi dirimu adanya. Bangkitlah engkau dari segala kelemahanmu. Jangan kau melihat apa kata manusia, memandang pada manusia. Lihatlah aku Yesus Tuhan Allahmu yang sudah memanggil engkau untuk melakukan, melaksanakan, mengerjakan apa yang kupercayakan bagi dirimu adanya. Maka itu izinkan Roh-Ku bekerja. Bila setiap pribadimu, biar aku izinkan Roh-Ku bekerja, mencengkram setiap pribadimu. Kau melihat bagaimana kuasa-Ku akan kunyatakan bagi dirimu. Dimanapun kau berada, dimana kau melayani aku Allahmu, janganlah kau bimbang dan ragu. Percayalah pada aku Allahmu. Sungguhnya kuasa-Ku kuberikan bagi dirimu. Hendaklah kau menggunakan, jangan kau salah gunakan, tetapi kau gunakan sebagaimana yang aku kehendaki. Kau akan melihat bagaimana campur tanganku dalam pelayanmu, campur tanganku bagaimana aku bekerja. Lihat bagaimana jiwa-jiwa menantikan akan dirimu. Kupercayakan engkau begitu banyak adanya. Maka siapkan diriku hamba-hambamu. Jangan kau berkecil hati. Jangan kau melihatkan dirimu sendiri. Tetapi lihat aku Allahmu yang mau pakai dirimu di hari-hari yang saat ini adanya. Untuk menyatakan yang benar. Sesuai dengan pengajaranku adanya. Sehingga namaku akan dimuliakan setiap pelayanan dirimu adanya. Jangan kau khawatir takut akan hidupmu. Sungguhnya aku yang sudah pelihara akan dirimu adanya. Maka itu kerjalah, lakukanlah, kerjakanlah. Sungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini. Bagaimana aku bekerja bagi dirimu. Dan melihat bagaimana kuasaku aku nyatakan bagi dirimu. Sehingga namaku dipermuliakan. Demikianlah firman-Ku datang bagi dirimu saat ini juga. Urakalala mala mayana sata kata kalala mala. Urakala mala sati kiti kata kalala mala mayana. Urakata kalala mayana sati kiti kata kalala mala mayana sati kiti kalala. Iyana kata kada kalala mala sata kalala mala mayana sandini alala mala. Urakalala mayana sati kiti kata kalala mala mayana sati kiti kalala mala. Iyana kalala mayana sata kata kalala mala mayana sata kalala mala. Iyana kalala mayana sati kiti kalala mayana sati kiti kalala mala. Iya kalala mayana sata kalala mayana sati kata kalala mala. Pura kalala mayana sati kiti kalala mala mayana sata kalala mala mayana. Iya na kalala mayana sati kiti kalala mayana sati kiti kalala mala. Pura kalala mayana sata kata kalala mayana sata kalala. Iya na kalala mayana. Iya na kalala mala. Bapa surga, kami datang kepadamu Tuhan, di sore yang penuh dengan keberkatan. Tuhan, kau melihat hamba-hambamu saat ini yang ada. Walaupun yang tidak hadir Tuhan saat ini, kau lawat mereka satu persatu. Tapi satu hal kami yakin percaya Tuhan. Sudah waktunya penuaian yang terjadi Tuhan besar-besaran. Kau pakai hamba-hambamu dimanapun mereka berada Tuhan. Dengan urapan yang baru setiap hari satu yang kau kerjakan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kau pakai hamba-Mu Omega Tuhan suami istri. Berikan kekuatan, berikan kesehatan di masa tuanya Tuhan. Berikan dia hikmat akal budi padamu Tuhan. Biarlah pembaruan-pembaruan
yang dikerjakan Roh Kudus, Kau bukakan, Kau singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, membagikan kepada kami hamba-hamba-Mu Tuhan, menjadi petunjuk Tuhan, menjadi pedoman Tuhan, firman-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Om Eka Tuhan. Dengan demikian pemulihan terjadi kepada hamba-hamba-Mu, terjadi di mana-mana Tuhan, di mana mereka berada Tuhan, dipulihkan rohaninya Tuhan, dipulihkan Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu pemakaian sehingga roh itu mencengkram, roh itu tetap menyala-nyala melayani Engkau Tuhan, oleh pemakaian Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu MK, Kau bukakan rahasiamu, Kau singkapkan luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikian hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, khususnya GSI Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan. Kau kirimkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Demikian Kau kirimkan para donatur Tuhan. Untuk membantu pekerjaan-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di kota, di desa, dimanapun Tuhan. Donatur ini membantu pelayanan Tuhan hamba-hamba-Mu GSI ini Tuhan. Sehingga mereka diberkati Tuhan secara rohani. Diberkati juga secara jasmani Tuhan. Mereka boleh Tuhan sungguh-sungguh melakukan, melihat bagaimana bukti nyata pelayanan itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan banyak jiwa dimenangkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Demikian Kau yang mencukupi semua kebutuhan, keperluan secara jasmani hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tahu mereka, Tuhan tahu keadaannya. Kami percaya Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan jasmaninya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan Tuhan. Terlebih berikan mereka kesehatan ini Tuhan berada di dalam pengajaran Tuhan. Dimanapun mereka berada tetap berpegang pada ajaran, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan. Dia boleh meluaskan roh Tuhan bekerja dengan 9 karunia roh Tuhan tetap. Dan membawa jemaat itu kepada kesempurnaan adanya. Terima kasih Tuhan Kau pakai hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada untuk memuliakan nama-Mu. Berikan Om Eka Tuhan, suami istri, Kau berkati anak cucu mantunya Tuhan dengan berkelimpahan dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan Kau berkati. Kau pakai mereka di hari-hari terakhir Tuhan masa penuaian ini. Jadikan mereka seorang berkat, membawa dampak bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekarang saya beri kesempatan siapa yang dipercayakan Tuhan, pesan Tuhan melalui penglihatan. Silakan. Itu ada sawah. Sawah itu kuning. Kuning sekali. Tuhan berikan kepada kita hamba-hamba Tuhan sabit. Tuhan katakan kerjakan ini. Udah waktunya penuaian Om di mana-mana. Tuhan mau pakai hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang hamba Tuhan ini ragu. Bisa nggak saya? Bisa nggak untuk motong ini padi yang sudah menguning? Karena mereka ragu akan dirinya. Mereka ragu akan kuasa Tuhan. Mereka katakan tetapkan hatimu. Aku mau pakai engkau di hari zaman ini untuk menyatakan yang benar. Sehingga jiwa-jiwa itu dapat dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sawah itu yang kuning itu sama dengan jiwa-jiwa itu, padi itu sudah menguning. Ya, mereka menantikan kita. Makanya ayo hamba-hamba Tuhan bangkit. Tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Itulah pesan Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan mendengar pesan Tuhan barusan. Tuhan memberikan kepada kita alat untuk menuai. Ya, alat untuk menuai. Jadi kalau begitu, apakah musim penuaian sudah tiba? Persiapkan diri. Kalah dengan petunjuk roh. Yang jelas, dengan sudah adanya pesan ini, Tuhan bermaksud mengingatkan kita. Jangan kita berleha-leha. Jangan merasa diri sudah mendapatkan apa yang diharapkan. Apa yang diperjuangkan, apa yang dipenuhi. Ya, yang harus kita lakukan terus kita maju bergerak. Apalagi dengan sudah ada pesan Tuhan berikan alat
untuk menuai. Jadi tandanya ini adalah waktu sudah makin Penuaian. dekat. Makin dekat. Bersiaplah. Luaskan kuasa roh untuk tiap saat menguasai kita, agar dimanapun tiap kita berada, di posisi seperti apapun pada waktu itu tiap kita ada, kita dalam kondisi siap untuk melakukan acara Tuhan penuaian. Jadi tiap saat penuh roh supaya kita peka dan responsif. Puji Tuhan. Ya, siapa lagi? Ada lagi pesan Tuhan dalam bentuk penglihatan, silakan. Ayo, jangan tunggu-menunggu. Sumedang. Sumedang. Ya, Sumedang. Oh, puji Tuhan. Silakan. Tuhan perlihatkan ke saya untuk tempat-tempat di mana kita ikut Zoom, itu rumah-rumah yang kita pakai untuk Zoom itu, di atas rumah itu ada pelangi, lalu ruangan yang ada di mana kita ikut Zoom, ruangannya itu dipenuhi oleh cahaya yang begitu bercahaya. Khusus untuk tempatnya Pak Simon, Tuhan perlihatkan rumah dari rumah di mana Pak Simon lagi ikut Zoom itu, di atasnya tuh ada pelangi, lalu di dalam ruangannya itu Tuhan perlihatkan ruangannya itu terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian itu dalam keadaan bercahaya, tapi satu bagian itu dalam keadaan ditutupi oleh sekat. Nah, tapi Tuhan nggak perlihatkan sekatnya seperti apa, cuma ruangannya itu terbelah menjadi dua. Untuk Tuhan perlihatkan untuk Batam, tempat di mana hamba Tuhan Ruth lagi ikut Zoom itu, Tuhan perlihatkan rumah itu dalam keadaan begitu dalamnya begitu bercahaya, tetapi di luar rumah itu Tuhan perlihatkan banyak sekali ranting-ranting yang berduri, yang dipakai untuk menutupi jalan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Yang ketiga Tuhan perlihatkan, yang keempat Tuhan perlihatkan kita bersama-sama hamba-hamba Tuhan yang ada di GSI itu dikenakan pakaian yang bercahaya, tetapi ada beberapa di antaranya pakaian yang bercahaya itu tetap dia pakai, tetapi ada beberapa yang pakaian bercahaya itu ditutupi dengan pakaiannya sendiri. Itu yang berikan memberkati. Si Tuhan, terima kasih untuk pesan Tuhan. Ini yang pertama tadi. Setiap tempat kita jum, atasnya dan dalamnya diterangi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Ada pelangi bicara tentang perjanjian. Meskipun secara fisik, ya saudara, ya di sini dalam ibadah Zoom ini kita diuji oleh Tuhan sampai sejauh mana kita mengasihi Tuhan, sejauh mana kita meluaskan roh Tuhan menguasai kita agar kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, perjanjian Tuhan ada bersama kita. Tempat di mana kita tinggal, kita adakan Zoom, pelangi Tuhan, perjanjian Tuhan melingkupi, dan di dalam ruangan di mana kita ibadah, kita dilingkupi pelangi dan atau terang kemuliaan Allah. Ya, puji Tuhan. Dan tadi ada buat Simon, ada ruangannya itu terbagi dua. Satu ruangan ada terang, dari situ ada Simon, sebelahnya lagi disekat dengan, ya ada sekat, jadi jelas beda ya, beda. Ada apa? Kita berdoa untuk hamba Tuhan Simon agar segala sesuatu sekat itu dapat terobohkan dan semua menjadi satu. Puji Tuhan. Silakan satu ada lagi. Puji Tuhan dari Sumedang. Oh, Sumedang, silakan. Ya. Puji Tuhan,
beberapa hal yang dipercayakan. Yang pertama, saat kita masuk dalam ibadah Jum, diperlihatkan sebuah menara yang begitu kokoh, dan menara itu begitu kuat, dan dari menara itu terjadi angin besar. Angin besar itu berusaha merobohkan menara tersebut, tapi menara itu semakin kuat. Dan yang kedua, teman-teman perlihatkan di depan kita ini ada keberadaan hati. Hati pertama kecil dan ditutupi oleh kain biasa. Hati kedua agak besar, ditutupi juga dengan kain biasa. Dan hati yang ketiga begitu terbuka, sehingga Tuhan perlihatkan saat dari atas turun air yang begitu deras, itu memenuhi hati dan membersihkan hati yang begitu bersih sekali. Dan saat penglihatan itu hilang juga, Tuhan perlihatkan di depan kita pun diperlihatkan keberadaan 3 rumah gitu. Rumah pertama Tuhan perlihatkan di depan itu dalam keadaan kotor, tetapi di dalamnya dalam keadaan bersih. Tapi rumah kedua Tuhan perlihatkan di sekitar rumah itu dalam keadaan berantakan, barang-barang pun tidak pada tempatnya. Tetapi rumah yang ketiga, posisi barang itu berada di tempat masing-masing, dan rumah itu pun dalam keadaan bersih. Dan saat penglihatan itu hilang juga, dan mereka untuk kita semua agar tetap terjaga, karena Tuhan perlihatkan dari atas awan yang begitu gelap sekali, dan awan itu mulai menurunkan yang menurunkan tetesan-tetesan, tetapi tetesan-tetesan itu berbentuk pertama adalah kayak bulu katak begitu, anak katak. Dan yang kedua sudah mulai membesar itu anak katak, dan yang ketiga itu adalah induk katak yang mengeluarkan lendir. Jadi lendir itu merata begitu dikeluarkan dari seekor katak yang besar tersebut. Dan saat penglihatan itu hilang juga, Tuhan perlihatkan tiap kita ini memakai pakaian ini sudah diberikan oleh Tuhan, pakaian yang begitu bercahaya, tetapi ada di antara kita menutupi dengan pakaian yang seringkali menjadi pakaian itu menjadi kebiasaan dirinya. Saat dia keluar, dia pakai itu pakaian yang bercahaya, dan saat dia itu kembali pakaian itu ditutupi, jadi tidak dinampakkan terus pakaian yang bercahaya tersebut. Puji Tuhan, inilah yang saya. Tuhan, terima kasih banyak kepada Tuhan yang kasih-Nya, dia terus menegur, mengingatkan kita, ya, menghibur kita, menguatkan kita. Ya, dikatakan di sini ada pakaian kotor, baju. Di kita itu terdiri dari 3 keadaan. Satu yang kotor, kedua bersih, rumah tinggal kita itu rumah itu bersih di luar, tapi di dalam kotor. Dan yang ketiga itu luar biasa, keadaannya sangat bagus luar dan dalam. Nah itu home itu atau tempat rumah itu bicara tentang kehidupan kita. Tuhan ingin supaya kita betul-betul melakukan suatu langkah yang pasti, ya, agar hidup kita seperti yang rumah nomor 3 itu, luar indah di mata Tuhan, dalam juga lebih lagi indah. Amin. Jangan sampai hanya di luar kelihatan kudus, tapi di dalamnya karena di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi, semua tertutup. Nah, saudara, inilah yang firman Tuhan berikan kepada kita. Ya, katak ada 3, ya. Katak kecil lalu menjadi besar. Iya. Iya. Yang dewasa katak. Jadi proses katak. Nah, ini yang perlu kita buat. Ada apa ini Tuhan? Ada apa ini Tuhan? Nah, ada pesan Tuhan yang berbentuk peringatan, ataukah sudah teguran? Karena di tengah, karena dalam penglihatan tadi ada katak kecil,
lalu menjadi besar, lalu yang besar setelah besar mengeluarkan lendir. Dan kita tahu katak itu siapa? Itu penyesat. Di samping juga menggambarkan kenajisan, ya. Tapi katak itu penyesat. Di dalam Wahyu pasal 11 jelas dari mulutnya keluar katak. Jadi itu lalu menyesatkan banyak orang. Hati-hati ya, hati-hati. Tapi saya terus tangannya bersyukur sekali lihat rekan-rekan pekerja Kristus dalam roh IGSII yang bertahan terus dan bertahan dalam pengajaran. Terima kasih Tuhan, meskipun gempuran, keanehan pengajaran di luar makin kencang, tetapi saya bersyukur rekan-rekan ini begitu rupa bertahan, tetap teguh. Ketika saya ke Medan, ke tempatnya Pendeta Iwan, dan saya menikmati lawatan Tuhan di sana. Ketika saya ke Sumedang, ke Pendeta Hari, saya melihat kesederhanaan, tapi lawatan Tuhan itu terasa sekali. Demikian juga waktu ke Jawa Tengah, waktu doa puasa, itu indah sekali. Sudah ini luar biasa. Jakarta, dan saya berharap ini tetap dalam Denpasar, Bali, juga saya menikmati lawatan-lawatan Tuhan. Pegang terus ya, karena pagi sekali waktunya sudah makin pendek. Ini yang kita mesti waspadai adalah diri kita sendiri. Jangan ada kepikiran atau pemikiran yang dicapai adalah hal-hal daging. Semuanya itu hal-hal daging hanya bersifat sementara. Itu bahasa Tuhan Yesus saja di dalam Matius pasal 6 ayat 32 itu bonus. Yang lain aku tambahkan, itu bonus ya, bukan tujuan utama. Tujuan utama kerajaan Allah dan kebenaran. Itu yang utama. Dan sekarang kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan sudah anugerahkan pada kita. Pegang teguh terus, pegang teguh. Ya, pegang teguh. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk terus bersamanya dalam kuasa roh dan pengajarannya. Puji Tuhan. Ada lagi yang lain? Kelihatan? Tidak ada? Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dalam ibadah Jum pada sore hari ini. Dan kita terus akan saling mendoakan. Saya tahu, bukan tidak ada, tapi ada. Masih ada yang dapat pesan Tuhan lewat dalam bentuk kegiatan. Tetapi nampak sekali yang bersangkutan ini penuh pertimbangan soal waktu. Ya, soal waktu. Ya, ini masih siang, masih jam berapa ini? 6. Oh, jam. Kata istri saya, kata tante baru jam 6 katanya. Nggak tahu maunya jam berapa. Jadi Tuhan, pasti saudara, Tuhan sudah ada di tengah kita, di tempat kita masing-masing, dan Tuhan hadir memberkati kita. Puji Tuhan. Ada yang? Ada pengumumannya. Jadi untuk doa puasa tahun depan di Jakarta, ya. Dan minta supaya tiap SCS mulai dari sekarang mengumpulkan dananya untuk nanti doa puasa supaya kita bisa membantu satu dengan yang lain. Jadi semua tiap SCS membantu gitu untuk mengadakan doa puasa di Jakarta ya. Seperti kemarin pun juga waktu di Salatiga dengan dari SCS memberikan bantuannya, ya sumbangannya untuk doa puasa, meskipun ada yang nggak ikut, tetapi tetap mereka memberikannya kepada panitia, sehingga akhirnya bisa membantu ya untuk berjalannya doa puasa 3 hari 3 malam. Nah demikian pun juga di Jakarta, kan di Jakarta lebih mahal lagi itu biayanya, nah makanya perlu dukungan, sokongan yang kuat ya dari tiap-tiap SCS. Jadi, amin. Tante mohon dari mulai sekarang ya mengumpulkan kolekte khusus untuk doa puasa ya. Amin. 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 Mau dilaksanain. Yeah. harus dilaksanain. Yeah. Mau tidak mau harus mau ya. Bukan dipaksa, ini bukan ya. Terima kasih
atas perhatiannya, atas kerjasamanya, ya. Tuhan Yesus akan memberkati saudara-saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Apa yang saudara berikan untuk Tuhan, Tuhan pasti akan membalasnya dengan berlipat kali ganda. Amin. Mari kita akan tutup dalam itu. Udah. Sekarang tutup dalam doa. Puji Tuhan, mari kita akan terus tetap ya, jangan sampai lengah. Waktu sudah makin pendek, ya makin pendek. Saya sendiri merasa banget, merasa banget. Apakah kenapa? Bukan soal faktor usia, karena di antara kita ini ya sebaya, meskipun selisih waktu apa sih usia, ada yang beda 5 tahun, beda 10 tahun, ada yang mungkin sama dengan saya, ada yang mungkin lebih tua dari saya. Dan yang pasti ya berapapun usia kita merapat menyatu dengan Tuhan dalam rohnya, itu Amin. tidak bisa ditawar lagi. Amin. Amin. Itu sudah. Amin. Ya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, yuk kita tutup dengan doa. Kami naikkan syukur padamu. Yang Tuhan Yesus, akhir kebaktian Jun pada sore hari ini kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah pimpin kami dalam kebaktian ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami boleh merasakan akan Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan Engkau juga boleh menyampaikan pesan-pesan kepada kami ya Tuhan, peringatanmu ya Tuhan, teguranmu kepada kami, agar kami tetap waspada dan berjaga-jaga di dalam segala hal. Dan kami harus tetap berpegang teguh kepada pengajaranmu yang Kau telah berikan kepada kami. Karena pengajaranmu itulah yang dapat menyelamatkan hidup kami masing-masing ya Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah hadir ya Tuhan untuk ikut Zoom pada sore hari ini. Berkati segala pekerjaan dan pelayanan mereka masing-masing, baik rumah tangganya ya Tuhan, anak mantu dan cucunya pun juga Engkau berkati mereka semuanya, sehingga mereka tetap teguh ya Tuhan di dalam iman mereka, di dalam mereka melayani Engkau ya Tuhan, sehingga apa yang mereka sampaikan itulah yang firman-Mu yang Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami semuanya. Demikian pun juga yang tidak sempat hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau juga berkati dan Engkau tahu keadaan mereka sekarang ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat mereka semuanya ya Tuhan. Sehingga mereka pun juga bulan depan akan bisa hadir di tengah-tengah kami. Sehingga kami boleh bersama-sama ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu yang dapat menguatkan iman kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau telah memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus. Tiap dirimu hamba anakku,
Dengar aku Yesus Tuhan berfirman, aku sudah anugerahi tiap dirimu kuasaku sendiri. Akan lewat kehidupan tiap dirimu, kemuliaanku hanya tiap dirimu yang menikmati dan merasakan. Tetapi kemuliaanku pun dapat dirasakan oleh yang lain yang membutuhkan lawatan aku Yesus Tuhan. Karena itu aku Yesus Tuhan mengingatkan dan menghendaki tiap dirimu hambaku padaku. Luaskan penguasaan rohku. Jangan kau batasi penguasaan atas dasar alasan apapun juga. Sebab dalam menjalani hidup di bumi itu, dalam penguasaan rohku, engkau bisa mengatasi segala perkara yang tiap dirimu hadapi. Baik dalam tiap engkau menghadapi pelayanan, dalam penyampaian firman-Ku, dalam pemakaian aku Yesus Tuhanku, maupun ketika engkau harus diperhadapkan dengan hal-hal kedagingan, di mana hal itu akan bisa dan mampu engkau atasi karena kuasaku membuatmu mampu. Karena aku Yesus Tuhan sangat menghendaki hidup yang tiap pilihanku jalani adalah hidup yang menyenangkan aku Yesus Tuhanmu. Aku besertamu. Aku menjadikan apa yang tiap dirimu kerjakan adalah benar-benar memuliakan aku sendiri. Hari suami istri hambaku, dengar aku Yesus Tuhan berfirman bagimu. Tetapkan hatimu, apapun bentuk tantangan yang kau hadapi, semua itu adalah bagian dari prosesku. Tidak hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk anak-anak. Agar sekaliannya menikmati ini terhambat karena aku tiap saat penguasaan rohku makin nyata di hidupmu. Aku menyertai dan memberkati dirimu. Tiap dirimu hambaku, ingat waktunya sudah makin pendek. Karena itu sampaikan kebenaranku dengan sesungguhnya. Aku Yesus Tuhan menyertai dan memberkati tiap dirimu. Sekarang terimalah berkatku. Aku Yesus Tuhan selalu bersamamu dan tidak akan meninggalkanmu, tidak akan mengecewakanmu, karena kuasaku menguasai hidupmu. Aku bersamamu dan menjadikanmu berkatku bagi banyak orang. Terimalah berkatku. Aku Yesus Tuhan memberkati semua yang engkau kerjakan untukku bersama dengan aku Yesus Tuhanmu dalam kuasa rohku. Demikian firman-Ku dan berkat-Ku untukmu semua. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan diri kami sepenuh dalam Tuhan. Jadilah apa yang Engkau kehendaki. Dan tolong Bapa, mampukan kami untuk menjalani semua yang Engkau kehendaki harus kami jalani. Semua yang Engkau kehendaki harus kami kerjakan. Kami yakin Bapa, bersamamu dalam kuasa Roh-Mu, kami Engkau mampukan menjadi rekan sekerjamu, terlebih di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, berkati dan berkati setiap kerja, setiap pelayanan dari kami semua hamba-hamba-Mu, usaha dan juga dari anak-anak-Mu di tubuh PSI dimanapun. Pendidikan dari anak-anak hamba-hamba-Mu, cucu-cucu hamba-hamba-Mu, juga pendidikan dan kerja bagi anak-anak dan cucu-cucu jemaat PSI dimanapun. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan pemerintah kami Republik Indonesia Bapa. Dari RI 1 Bapak Jokowi dengan stafnya, sampai dengan yang paling bawah Bapak RT dengan stafnya. Tuhan
Tuhan, kami serahkan beliau semua ke dalam Tuhan. Kuasai mereka Tuhan, agar apa yang dikerjakan, diputuskan, dan dilaksanakan, semuanya sesuai dengan kehendak kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan kami malam ini Tuhan, mengucap syukur Engkau sudah memimpin ibadah Jum kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Selamat malam. Malam Tuhan memberkati kita. Malam. Salam Ameka, Tante Lis. Ya, Om, tante semua hamba-hamba Tuhan. sore semua. Dan berkati. Sore. Iwan. Shalom. Shalom. Haleluya. Oh, Nani. Haleluya. Nani, Ruth. Om dan Ibu Poni. Ibu Poni. Ya, Iya. Ibu Poni. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pak Hari. Bulan depan malam. Bayangan bulan depan Firman nanti. Tuhan Marut ya. Ruth bulan depan. Ini ada. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Gimana suaranya Ibu Poni? Udah ini. Suaranya masih itu ya. Hari.